Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Duyantoko dan di sini saya akan mewakili teman saya yaitu Awalu Geniusta dan Ahmad Faisal Adib untuk membuka presentasi bab 10 pada hari ini. Pada bab 10 ini akan menjelaskan tentang standar nasional pendidikan sekolah atau madrasah. Bab ini terpecah menjadi 7 subbab. Subbab yang pertama adalah penjelasan mengenai standar nasional pendidikan, dan yang kedua adalah standar isi. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang terpecah menjadi 2 subbab, yaitu penilaian hasil dan proses pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Kemudian subbab keempat adalah standar kompetensi lulusan. Dan subbab kelima, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terpecah menjadi 2 subbab, yaitu kualifikasi akademik guru dan standar kompetensi guru. Kemudian subbab keenam adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Dan subbab terakhir adalah ruang lingkup, teknik, dan instrumen pendidikan. Baik, untuk penjelasan mengenai standar nasional pendidikan akan saya paparkan sendiri, yaitu penjelasan mengenai standar nasional pendidikan atau SNP. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Adapun visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tentang zaman yang selalu berubah. Berikut ini adalah misi pendidikan nasional. Yang pertama adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Yang keempat, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang kelima, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keenam, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap. Dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. 7. Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, reformasi pendidikan dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, sudah mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Terkait dengan pengertian berikut, proses pendidikan harus mencakup 1. Penumbuh kembangan keimanan dan ketakwaan. 2. Pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian. 3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pengembangan penghayatan apresiasi dan ekspresi seni. 5. Pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian kembali lagi ke visi dan misi, yaitu yang ketiga adalah adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi yang anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Dan yang terakhir adalah dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional diperlukan suatu acuan dasar
oleh setiap penyelenggaraan dan satuan pendidikan yang meliputi kriteria dan kriteria minimal sebagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria-kriteria dalam penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk menunjukkan satu pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik. 2. Proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis. 3. Adalah hasil pendidikan yang bermutu dan terukur. 4. Membangun profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan perkembangan potensi peserta didik secara optimal. 6. Berkembangnya pengolahan pendidikan yang memberdayakan suatu pendidikan. 7. Adalah terlaksananya evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang diamandemenkan untuk mengacu pengolahan, penyelenggaraan, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal yang berkomponen pendidik yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidik untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar Nasional Pendidikan atau SNP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam permen tersebut, SNP diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI yang memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Adapun tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Ada 8 ruang lingkup SNP yang Anda dapat lihat di diagram yang ada di bawah ini. Ini ada di slide ini. Standar isi pendidikan adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi lulusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi pendidikan nasional pada kurikulum 2006 atau KTSP diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan berperilaku kurikulum 2013, berlakunya kurikulum 2013, maka peraturan menteri tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan oleh setiap tahun dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik dan harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi terdiri atas dana panjang yang harus dicapai peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan. Tingkat kompetensi tersebut diterapkan dalam hubungan dengan tingkat kelas sejak peserta didik mengikuti pendidikan TK, RA, TK atau RA. TK atau RA bukan merupakan persyaratan masuk kelas 1. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Tingkat perkembangan peserta didik. 2. Kualifikasi kompetensi Indonesia. 3. Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperlihatkan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Berdasarkan pertimbangan di atas, tingkat kompetensi dirumuskan sebagaimana tabel yang ada di bawah ini. Tabel ini dapat Anda lihat pada slide yang telah kami paparkan. Setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada
tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadi akselerasi belajar dalam satu tingkat kompetensi. Selain itu, untuk tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian yang fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks pula intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. Uraian kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi disajikan dalam tabel yang ada pada halaman 315 sampai dengan 318 di buku Handbook Education Management. Standar proses pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dapat dilihat seperti yang ada di slide selanjutnya. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik untuk mencari tahu. Dari guru, dan yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber lainnya. 3. Dari pendekatan tekstual menjadi proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisika dan keterampilan mental, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan serta peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian subbab berikutnya adalah karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberi kerangka konseptual tentang sarana pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang ditentukan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pembangunan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap tahun pendidikan. Berikutnya adalah subbab perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Berikutnya adalah silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus memuat beberapa hal yang diantaranya adalah seperti pada slide berikutnya. 1. Identitas pembelajar. 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 4. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. 5 adalah tema. Ke-6 materi pokok, ke-7 pembelajaran, ke-8 penilaian. Dan yang 9 adalah alokasi waktu yang sesuai dengan jumlah jam belajar dalam struktur kurikulum 1 semester atau 1 tahun. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik dalam alam sekitar atau sumber belajar yang lain yang relevan. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tetap
muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif dan inspiratif, menyenangkan, dan lain sebagainya. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal seperti yang ada pada slide berikutnya. 1. Identitas sekolah, nama satuan atau pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, teks, dan prosedur relevan. 9. Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik KD yang akan dicapai. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Perbedaan individual peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. 4. Pembangunan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dan pemahaman keragaman bacaan. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah alokasi waktu, jam mata pelajaran, dan tatap muka pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah buku dan teks pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengolahan kelas. Buku teks pembelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Adapun pengolahan kelas meliputi 1. Guru menyesuaikan pengaturan tempat penduduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 2. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. 3. Guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. 4. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 5. Guru wajib menggunakan kata-kata yang santun dan efektif, mudah dimengerti oleh peserta didik. 6. Guru memberikan pengaturan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. 8. Pada setiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai silabus dan mata pelajaran. Ke-9 adalah guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Dan yang terakhir adalah guru berpakaian sopan bersih dan rapi. Sekian yang dapat saya jelaskan dari subbab 10, dan berikutnya pada subbab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Faisal Adib. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aziz Dwiantoko mengenai pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan oleh guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dan kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar yang akan dicapai. Dan juga guru menyampaikan cakupan materi dari
materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kemudian di sini ada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, hingga menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yang telah disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Kemudian di sini ada penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau bisa disebut authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas gaya dan perolehan belajar siswa atau mampu menghasilkan dampak instruksional atau bisa disebut instructional effect dan dampak pengiring atau yang disebut nurturan effect dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta tidak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Kemudian yang ketiga, proses pengawasan meliputi pemantauan. Pemantauan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian ada supervisi penilaian hasil pembelajaran melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Kemudian pelaporan hasil pemantauan dan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan peserta didik. Tindak lanjut diambil dari hasil pengawasan. Kemudian di sini ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum 2006 KTSP diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Selanjutnya, seiring diberlakukannya kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan atau SKL diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kemudian di sini ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian di sini ada standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
Standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru diatur dalam Pendiknas nomor 16 tahun 2007. Permendiknas tersebut menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Kemudian kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, kemudian guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA, MA, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan guru sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, SMK atau MAK. Kemudian kualifikasi akademik guru PAUD atau TK. Guru pada PAUD dan TK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dan kualifikasi akademik guru SD atau MI madrasah ibtidaiyah, guru pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru SMP atau MTS. Guru pada SMP atau MTS atau bentuk yang lain sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1 program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Guru pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4 atau S1. Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian di sini ada kualifikasi akademik guru SDLB, SMPLB atau SMALAB. Guru pada sekolah tersebut atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1 atau program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dan program studi yang terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru SMK atau MAK. Guru pada sekolah tersebut atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4 atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi sesuai yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Kemudian nomor 2 ada standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru. Guru PAUD, TK atau RA,
kemudian guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran pada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK atau MAK. Kemudian di sini ada standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Awalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalu Jinsata Gestal Farabirul Mahmudi. Saya dari kelompok 10, kelas F, NIM A320190262. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat bermain, berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan yang lain-lain. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan untuk perlengkapan yang langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah. Lalu bisa dibuka pada buku halaman 334, ada tabel yang isinya adalah glosarium atau istilah-istilah tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan yang biasanya digunakan pada madrasah atau sekolah. Ada sekitar 30 hingga 31 glosarium yang ada di sana. Lalu lanjutkan, bagian setelahnya adalah standar sarana dan prasarana sekolah dasar atau madrasah. Yang pertama adalah satuan pendidikan. Satu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SD atau MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa, dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan pembangunan SD atau MI yang baru. Satu desa atau kelurahan dilayani oleh minimum 1 SD atau MI. Satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh 1 SD atau MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Yang kedua adalah lahan. Lahan untuk satuan pendidikan SD atau MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti yang tercantum pada tabel yang ada pada buku halaman 336 atau ada pada presentasi pada slide 43 yang di sana dijelaskan tentang jika 6 rombongan belajar pada bangunan satu lantai, rasio minimumnya adalah 12,7, bangunan 2 lantai 7,0, bangunan 3 lantai 4,5, dan seterusnya. Lalu untuk satuan pendidikan yang memiliki hubungan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel di slide 44 atau di buku pada halaman 337. Yang selanjutnya, suatu lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di tabel sebelumnya adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain atau berolahraga. Lalu lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan dari jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempatan, sungai, dan jalur kereta api. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut. Yang pertama, gangguan pencemaran air, yang kedua kebisingan, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Lalu lahan sesuai dengan peruntukan lokasi dan yang diatur oleh peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, atau rencana lahan yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapatkan izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Lalu lahan memiliki status hak atas tanah dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun. Lalu selanjutnya adalah standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan memuat perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi, manajemen, penilaian khusus. Yang pertama adalah pelaksanaan rancangan kerja. Pelaksanaan rancangan kerja mencakup perumusan visi dan misi, tujuan sekolah dan rencana sekolah. Lalu pengawasan dan
evaluasi. Di sini pengasuhan didasarkan pada standar nasional pendidikan dan program pengawasan disosialisasikan ke seluruh penduduk dan tenaga kependidikan. Lalu kepemimpinan sekolah atau madrasah. Dan selanjutnya sistem informasi manajemen yang dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, mengelola sistem informasi manajemen yang memadai. Yang kedua, menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses. 3, menugaskan seorang guru atau tenaga kerja untuk melayani permintaan informasi manapun maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan masa sekolah atau madrasah baik secara lisan maupun tertulis. Lalu melaporkan data informasi dari sekolah atau madrasah yang telah didokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Lalu komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah. Yang terakhir, dilaksanakan secara efisien dan efektif. Lalu penilaian khusus yang sesuai pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Lalu yang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Standar yang mengatur pembiayaan dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun itu adalah standar pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, biaya personal. Yang pertama adalah biaya operasi satuan pendidikan yang dibagi menjadi 3, yaitu gaji pendidik atau gaji tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah bahan atau peralatan pendidikan. Yang selanjutnya adalah biaya operasi pendidikan tak langsung. Lalu ada biaya satuan pendidikan. Yang pertama adalah biaya investasi, biaya operasi, bantuan pendidikan, dan beasiswa. Biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan. Lalu biaya operasi terdiri atas biaya personalia, biaya non-personalia, bantuan pendidikan, dan beasiswa. Lalu ada biaya penyelenggaraan yang terdiri atas biaya investasi dan operasi. Biaya investasi tersebut terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Lalu biaya operasi seperti yang sebelumnya, yaitu biaya personalia dan non-personalia. Lalu biaya personalia sendiri terdiri atas, yang pertama adalah gaji pokok pada pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru atau dosen, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru dan dosen. Lalu maslahat tambahan bagi guru dan dosen. Yang terakhir adalah tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. Lalu selanjutnya biaya personalia. Yang biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang terdiri atas pertama gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. Lalu investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu pemerintah dapat mendanai investasi dan biaya operasi pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai perundang-undangan juga. Lalu biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam anggaran pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Lalu standar penilaian pendidikan. Ditetapkan standar penilaian bertujuan untuk menjamin yang pertama perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Lalu kedua adalah pelaksanaan penilaian tersebut dilakukan secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Lalu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Poin selanjutnya adalah penilaian sendiri adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Lalu, penilaian pendidikan mencakup berbagai jenis yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian otentik, atau penilaian menilai mulai dari input atau dari data masuk, proses, dan data keluar atau output. Yang selanjutnya adalah penilaian berbasis portofolio atau dilakukan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar seorang siswa. Lalu ulangan atau proses dilakukan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Lalu ulangan harian
kegiatan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan KD atau kompetensi dasar. Lalu ulangan tengah semester untuk mengukur pencapaian kompetensi setelah 8 hingga 9 minggu pembelajaran. Lalu ulangan akhir semester mencakup mengukur pencapaian kompetensi di akhir semester setelah selesai meliputi seluruh indikator kompetensi dasar di semester tersebut. Lalu ujian tingkat kompetensi atau kegiatan pengukuran yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan ujian tingkat kompetensi tersebut mencakup seluruh kompetensi dasar yang dipresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Lalu ujian mutu tingkat kompetensi atau kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Kompetensi dasar pada ujian mutu tingkat kompetensi berdasarkan kompetensi inti pada kompetensi tersebut. Lalu ujian nasional atau kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan serentak secara nasional. Lalu ujian sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional dilakukan oleh satuan pendidikan. Lalu ada sistem penilaian kurikulum 2013 yang ada pada tabel 37 pada buku halaman 348 atau pada slide 52. Yang di sini dijelaskan tentang jenis penilaian otentik yang dilakukan oleh guru dalam waktu berkelanjutan, lalu penilaian diri oleh siswa yang dilakukan tiap kali sebelum ulangan harian dan sebagainya. Silakan dilihat pada tabel tersebut. Lalu penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang peserta pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif, berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Lalu terpadu atau penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Lalu ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Lalu transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal dalam untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Lalu edukatif, berarti pendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Lalu ada pendekatan penilaian yang digunakan dalam menilai hal tersebut. Adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, ruang lingkup penilaian atau penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta terhadap standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah teknik instrumen pendidikan. Penilaian. Pertama adalah penilaian kompetensi sikap yang menggunakan empat cara. Yang pertama adalah observasi, yaitu penilaian dilakukan menggunakan indera baik langsung maupun tidak langsung menggunakan pedoman observasi. Lalu penilaian diri, peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Lalu penilaian oleh peserta didik, yaitu meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Yang kedua adalah jurnal atau catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik berkaitan dengan sikap dan perilaku. Lalu yang B adalah penilaian kompetensi pengetahuan yang menggunakan A. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan dan uraian, dilengkapi pedoman penskoran. Lalu instrumen tes lisan berupa daftar penyataan. Lalu instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang dilakukan di luar jam sekolah. Lalu penilaian kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi keterampilan dinilai dari kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Yang pertama adalah tes praktik atau menuntut respon berupa keterampilan aktivitas atau perilaku sesuai kompetensi. Yang kedua adalah proyek atau tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis atau lisan dalam waktu tertentu. Lalu penilaian portofolio atau penilaian dengan menilai kumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua adalah konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Standar Nasional Pendidikan
pada sekolah atau madrasah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.